Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Langsung saja kita simak video pembelajaran, yaitu pada materi grafik fungsi kuadrat. Mari kita mulai. Pada materi grafik fungsi kuadrat, pertama kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kita akan membahas materi grafik fungsi kuadrat dan nanti kita akan masuk latihan soal. Tujuan pembelajaran untuk materi grafik fungsi kuadrat ini ada 3 kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk kompetensi intinya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, mengidentifikasi materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu Y. Yang ketiga, menyajikan hasil pembelajaran grafik fungsi kuadrat mengenai gambar grafik dari titik potong sumbu X dan Y. Sedangkan indikatornya yang pertama yaitu menentukan materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi grafik fungsi kuadrat mengenai gambar grafik dari titik potong sumbu X dan Y. Nah, sebelum kita memasuki materi grafik fungsi kuadrat, kita akan mengingat kembali materi sebelumnya atau biasa dinamakan apersepsi. Yang pertama, kita akan mengingat kembali atau mengulas sedikit tentang materi persamaan kuadrat. Yang kedua, kita akan mengingat kembali sistem koordinat kartesius. Nah, persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat persamaan kuadrat tersebut apa? Hayo diingat-ingat lagi. Nah, berapa faktor persamaan kuadrat? Ada yang masih ingat berapa faktor persamaan kuadrat? Yuk kita simak langsung berapa faktor persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Faktor yang pertama yaitu faktor distributif. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat tambah ABX sama dengan AX dikali X tambah B. Faktor yang kedua yaitu faktor selisih. Bentuk umumnya X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Faktor yang ketiga yaitu faktor A sama dengan 1. Bentuk umumnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Faktor yang keempat yaitu faktor terakhir A tidak sama dengan 1. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bisa kita rubah ke persamaan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C. Berarti ada berapa faktor persamaan kuadrat? Ada 4. Yang pertama faktor distributif, yang kedua faktor selisih, yang ketiga faktor A sama dengan 1, yang keempat faktor A tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali atau mengulas sedikit sistem koordinat kartesius. Tentukan koordinat titik A 1,3, B 2,-2, C 4,0. Nah, di sini ada koordinat kartesiusnya. Kita tentukan titik A
1,3 berarti ada di sini. Coba perhatikan di sini 1 X-nya. Ingat ya, 1,3 itu berarti X, Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Berarti titiknya ada di situ. Ini A ya. Yang kedua, titik 2, negatif 2. Berarti titik 2 di X dan negatif 2 di Y. Berarti titiknya ada di bawah. Ini titik B. Sedangkan titik C 4,0. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Berarti ada di garis X. Nah, di situ titiknya ya. Sudah bisa dipahami dan diingat lagi sedikit? Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi intinya, yaitu grafik fungsi kuadrat. Ada yang sudah tahu tentang grafik fungsi kuadrat? Yuk kita pelajari apa itu grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafik fungsi pada persamaan yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A-nya tidak sama dengan 0. Memiliki dua kemungkinan, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, jika parabola terbuka ke atas, maka fungsi f(x) memiliki nilai minimum. Dan jika parabola terbuka ke bawah, maka fungsi f(x) memiliki nilai maksimum. Yuk kita perhatikan perbedaannya. Nah, nilai maksimum dan minimum. Pertama kita akan membahas jika parabola terbuka ke atas, maka fungsi f(x) memiliki nilai minimum. Ini titik minimumnya, berarti parabolanya terbuka ke atas. Jadi A-nya nanti lebih besar dari 0. Nah, jika parabola terbuka ke bawah, maka fungsi f(x) memiliki nilai maksimum. Nah, parabolanya seperti ini, terbuka ke bawah. Nanti A-nya lebih kecil dari 0. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita akan mengetahui atau mencari titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, kita akan masukkan nilai f(x) sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Jika titik potong dengan sumbu y, untuk mencarinya titik potong dengan sumbu y, kita akan masukkan nilai x sama dengan 0. Nah, jika fungsi kuadrat x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai sumbu simetri, x sama dengan negatif b per 2a, dengan nilai optimumnya, di sini bisa nilai maksimum atau minimum ya, dengan rumus Y0 sama dengan negatif D per 4A. D itu bisa kita ubah menjadi negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4 dikali A. Kegiatan menggambar grafik. Nah, di sini Ibu akan kasih soal supaya kalian tahu bagaimana cara menggambar grafik. Soalnya, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Hitunglah A titik potong kurva dengan sumbu x, B titik potong kurva dengan sumbu y, C persamaan sumbu simetri, D nilai maksimum dan minimumnya, E gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut.
Mari kita perhatikan jawabannya. Nah, yang pertama tadi kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Berarti kita masukkan soalnya lagi, fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita turunkan atau kita ubah, yaitu menjadi x tambah 2 dikali x tambah 3. Untuk x tambah 2 dan x tambah 3 ini merupakan x1 dan x2. Ingat caranya. Nah, jika kalian bingung cara mencari x tambah 2 dikali x tambah 3, kita ingat caranya mencarinya ya. Kita ubah fx sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ingat kembali materi persamaan kuadrat yang tadi sudah Ibu singgung, ada 4 faktor. Nah, coba kita lihat di sini, di mana kita mencari pemfaktorannya. Dari fx, x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, ini termasuk faktor a-nya itu sama dengan 1. Dengan konsep cari bilangan yang apabila dikali hasilnya C yaitu 6 dan apabila dijumlah hasilnya B yaitu 5. Yaitu 2 kali 3, 6 dan dijumlah hasilnya B. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka kita dapatkan pemfaktoran menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3. Begitu dia. Langsung saja kita cari pemfaktoran yang pertama untuk X1 nya, yaitu X tambah 2 sama dengan 0. 0 nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya kita cari X sama dengan 0. Kita pindah ruas 2 sama dengan 0 kurang 2. Maka X1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk X2, berarti X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0, kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 3, 0 kurang 3. Berarti X2 nya sama dengan negatif 3. Jadi titik potong di X yaitu X, Y, maka dapat kita temukan untuk X1 nya negatif 2,0 dan negatif 3,0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong kurva dengan sumbu Y, yang itu X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka kita rubah ke persamaan X-nya dirubah menjadi 0. Maka 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6. Ingat ya, X-nya kita ubah menjadi 0. Maka didapatkan seperti itu. Selanjutnya kita kali 0 kuadrat 0 tambah 5 kali 0, 0 ditambah 6. Maka hasilnya positif 6. X, Y yaitu 0,6. Selanjutnya kita cari sumbu simetrinya. Rumusnya yaitu negatif B per 2A. B-nya 5. Negatif 5 per 2 dikali A. 1 ya A-nya. Maka hasilnya negatif 2,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum atau minimum. Maka kita tulis lagi rumusnya yaitu negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Maka sama dengan negatif B. B-nya itu 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 6. Per 4 dikali 1 dikali A ya. Maka hasilnya negatif 5 dikuadratkan berarti negatif 25 dikurang 24 per 4. Maka hasilnya negatif 1 per 4. Nah, di sini kita akan mencari grafiknya dengan cara manual ya. Nah, pertama kita tulis lagi titik potong di X tadi yaitu ada 2 ya, X1 dan X2. Maka negatif 2,0 dan negatif 3,0. Maka titik negatif 2,0 ada di sini.
Dan negatif 3,0 berarti ada di sebelah kiri ya, karena X-nya negatif. Berarti ada di sini. Selanjutnya, titik potong di Y. Titik potong di Y yaitu 0,6. Berarti ada di Y-nya positif. Berarti ada di atas ya. Coba kita lihat. Nah, ada di situ. Selanjutnya, sumbu simetri negatif 2,5. Sumbu simetri ini merupakan titik X, sedangkan untuk titik Y-nya yaitu nilai maksimum atau minimum, maka Y-nya negatif 1/4. Jadi, untuk menentukan titiknya yaitu sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, yaitu negatif 2,5, negatif 1/4. Nah, ada di sini ya. Sekarang kita tarik garisnya. Nah, setelah kita lihat garisnya yaitu terbuka ke atas. Nah, di sini ada membagi dua grafiknya. Nah, inilah dia gambar grafik fungsi kuadrat yaitu terbuka ke atas. Nah, selanjutnya menggambar grafik dengan aplikasi GeoGebra. Apa itu aplikasi GeoGebra? Aplikasi GeoGebra adalah software matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah. Ada 3 kegunaan. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Yang kedua, alat bantu membuat bahan ajar matematika dan dapat menyelesaikan soal matematika. Nah, bagaimana cara menggambar atau Nah, bagaimana cara mencari grafik dengan aplikasi GeoGebra? Mari kita perhatikan caranya. Baiklah anak-anak, ini merupakan tampilan awal aplikasi GeoGebra. Pada aplikasi GeoGebra ini ada beberapa menu. Yang pertama menu File. Yang kedua ada menu Edit. Yang ketiga ada menu View. Yang keempat ada menu Option. Yang kelima ada menu Tools. Yang keenam ada menu Windows. Dan yang terakhir ada menu Help. Nah, pada materi grafik fungsi kuadrat ini kita akan fokus pada menggambar grafik. Maka menu yang kita pakai hanya pada toolbar sebelah sini dan diagram kartesius sebelah sini. Nah, toolbar sebelah sini fungsinya yaitu untuk menginput titik grafik fungsi kuadrat pada soal. Di sini nanti kita input. Nah, selanjutnya setelah diinput maka akan muncul titik pada diagram kartesius. Ini merupakan diagram kartesiusnya. Misalnya nanti kita input negatif 2,5, maka di sini akan muncul titiknya setelah kita input. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal sebelumnya. Yang pertama, kita akan coba input. Di menu input, kita input A sama dengan 1 sesuai dengan soal kita. B sama dengan 5, C sama dengan 6. Coba kita aktifkan di menu A, B, dan C. Selanjutnya, kita akan masukkan F, X sama dengan A, X pangkat 2 ditambah B, X
ditambah C. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Di sini bisa kita rubah warnanya. Ibu akan buat warna merah biar lebih jelas. Selanjutnya kita akan masukkan diskriminan di menu input. Diskriminan. Masukkan rumus diskriminan yaitu min B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Enter. Langsung create sliders. Nah, sudah muncul diskriminannya. Langsung kita input sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetri sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu X sama dengan negatif B bagi 2 dikali A. Enter. Nah, sumbu simetrinya sudah kita dapat di PPT atau di video kita tadi, yaitu negatif 2,5. Nah, sesuai dengan di aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik baliknya, yaitu berada di mana ini. Nah, di sini karena kurang jelas akan kita coba di intersect. Nah, selanjutnya kita klik grafiknya, baru kita klik sumbunya. Nah, akan muncul berapa hasil titik baliknya, yaitu negatif 0,5 dan negatif 0,25. Nah, jika nanti ada soal lain, misalnya A-nya 2, kita tinggal geser saja. A-nya 2 tinggal kita geser. Nah, di sini misal A-nya 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. A-nya 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Jika kita geser lagi, misalnya B-nya yang ditanya negatif, maka negatif 5, maka gambarnya akan seperti ini. Di sini sudah muncul berapa titik baliknya. Lebih gampang kan? Jadi kalian tidak perlu pusing lagi mencari berapa titik baliknya dan gimana cara menggambar grafiknya. Makanya aplikasi GeoGebra ini sangat memudahkan anak-anak ibu nanti mencari jawaban ketika menggambar grafik ataupun mencari titik balik dari grafiknya. Oke anak-anak? Baiklah, selanjutnya ibu akan memberikan contoh untuk menentukan grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Masukkan soalnya A sama dengan negatif 1, B sama dengan positif 12, C sama dengan negatif 32. Sekarang kita aktifkan untuk A, B, dan C. Selanjutnya kita masukkan fx sama dengan x kuadrat ditambah b x ditambah c. Nah, sekarang sudah muncul grafiknya, yaitu terbuka ke bawah. Sekarang ibu kasih warna hijau atau biru lah ya. Selanjutnya kita input di menu input, yaitu diskriminan sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4A dikali C. Langsung kita
rate slider. Tekan ya. Selanjutnya, kita akan melakukan sekarang input sumbu simetri sama dengan fx negatif b dibagi 2a. Langsung kita enter. Nah, setelah itu kita akan ekstrak, tekan garis sumbunya, kemudian tekan titik koordinatnya. Nah, akan muncul titiknya yaitu 0,-32. Maka didapatkan grafik fungsi kuadrat yaitu terbuka ke bawah. Selanjutnya kita akan lihat fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia nyata, yaitu lintasan pelangi. Lintasan pelangi berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Nah, selanjutnya roller coaster. Lintasan roller coaster berbentuk parabola. Untuk lintasan yang terbuka ke bawah, titik baliknya maksimum, sedangkan lintasan yang terbuka ke atas, titik baliknya minimum. Selanjutnya tali jembatan. Tali jembatan berbentuk parabola terbuka ke atas, sehingga titik baliknya minimum. Nah, selanjutnya lintasan bola Ronaldo. Yang ditendang Ronaldo berbentuk parabola terbuka ke atas, ke bawah, sehingga titik baliknya maksimum. Nah, kita lihat lagi lintasan bola basket. Lintasan bola yang dilempar pemain basket berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Selanjutnya kita lihat Angry Bird. Lintasan Angry Bird yang dilempar dengan ketapel berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Selanjutnya ada air mancur. Lintasan air mancur yang disemprot berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Nah, ini lagi ada jembatan. Kita lihat kerangka jembatan berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Nah, di sini ada bangunan Arc de Triomphe berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya yaitu maksimum. Nah, di sini ada ayunan tali. Saat melakukan ayunan, maka lintasannya berbentuk parabola terbuka ke atas, sehingga titik baliknya minimum. Nah, ini ada lintasan panah. Lintasan panah yang ditembakkan berbentuk parabola terbuka ke bawah, sehingga titik baliknya maksimum. Nah, ada lagi lintasan roket. Lintasan roket yang ditembakkan berbentuk parabola terbuka ke bawah, sehingga titik baliknya maksimum. Terakhir, tanaman padi. Tanaman padi berbentuk parabola terbuka ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Selanjutnya, di sini ada soal latihan. Soal latihan kalian bisa kerjakan di buku latihan. Nah, soalnya yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Hitunglah A titik potong kurva dengan sumbu X, B titik potong kurva dengan sumbu Y, C persamaan sumbu simetri, D nilai maksimum atau minimumnya, E gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akan menyampaikan, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.